Halo, saya Dr. Eliana Perwitasari, spesialis patologi klinik. Saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung sebagai manajer penunjang medis. Sekarang saya lagi mau keliling ke unit. Yuk ikut sama-sama. Tapi sebelumnya kita pakai APD dulu ya. Saya tanggung jawab terhadap unit-unit seperti laboratorium, radiologi, farmasi, rehab medik, dan gizi. Saya memastikan pelayanan yang mereka berikan itu sudah sesuai standar, berjalan lancar, dan baik. Saya juga membantu setiap kendala yang ada di lapangan, mengevaluasi, dan memperbaiki setiap kekurangan yang ada. Untuk menjaga kebugaran, saya biasanya rutin olahraga seperti jogging pagi. Minimal seminggu 3 kali. Yuk, ikut jogging. Hobi saya selain nonton bioskop, nonton drama Korea, saya juga hobi mengkoleksi kain-kain Nusantara Indonesia. Nah, ini sebagian dari koleksi kain batik saya dan kain-kain Nusantara yang lain. Nah, ini yang bisa dilihat banyaknya batik 3 negeri. Nah, kemudian saya juga punya tenun ranggang dari Bali, tenun Flores, ya, ada tenun dari Buna. Ini juga ada tenun Pahikung. Nah, kemudian di sini ada soket Bali. Warnanya colorful banget ya, dan cantik-cantik. Nah, kalau ngomongin soal makanan, saya nggak pilih-pilih untuk menunya. Tapi kalau kualitas, tentu kita harus perhatikan kualitas masakan kita atau makanan kita. Nah, dengan gaya hidupnya sekarang, kita pasti sering nongkrong dong di kafe, makan di restoran, sama temen, sama relasi. Nah, kita nggak bisa tuh kontrol kualitas makanan yang ada di kafe, di restoran. Tapi waktu kita di rumah, kita harus memberikan terbaik buat keluarga. Nah, caranya seperti apa? Salah satunya dengan memperhatikan kualitas alat masak kita. Nah, kualitas alat masak itu seringkali dianggap tidak penting seperti itu ya. Padahal alat masak itu adalah yang terakhir menyentuh masakan sebelum kita makan dan masuk ke dalam tubuh. Jadi tentu alat masak itu harus aman, bersih, sehingga bisa memberikan makanan yang sehat. Nah, ngomongin makanan, tentu udah lapar ya. Yuk sekarang kita ke dapur, kita masak. Yang bikin spesial pindang kali ini kita pakai bone broth. Mari kita masak, kita panaskan dulu airnya. Kita masukkan bone brothnya semua. Terasinya langsung masuk juga sambil nunggu ini mendidih. Sebelum kita masukin yang lain, kita haluskan dulu bumbu-bumbu halusnya. Kita masukkan bumbu dapurnya sama yang sudah dihaluskan. Kemudian dagingnya juga kita masukkan. Oke. Kita tunggu sampai agak lembut. Memasak daging sapi dengan salad master itu sangat mudah. Tidak perlu lagi pakai presto supaya dia lembut. Nah, kalau pakai salad master nanti tetap bisa lembut, tapi teksturnya tetap ada. Jadi nggak mudah hancur tekstur daging sapinya. Nah, setelah klik-klik, apinya kita kecilkan supaya nutrisinya nggak rusak. Nah, karena dengan pemasakan semi vakum nanti akan lembut. Nah, ini kita tunggu dulu. Sambil nunggu, kita masak menu yang kedua, yaitu banana cake salad master. Ini favorit saya karena mudah banget buatnya, nggak perlu pakai mixer dan nggak perlu pakai oven. Nah, ini sudah ada bahan-bahannya. Ini pisangnya kita cincang, terus sebagian juga kita potong untuk toppingnya. Nah, di sini untuk mengganti butter atau mentega kita pakai VCO, virgin coconut oil. Nah, ini kita tuang sedikit demi sedikit sambil terus diaduk. Jadi ini banana cake-nya sehat sekali, semuanya superfood. Pakai telur kampung, pisang, madu, oatmeal, granola. Kita masukkan gula kelapa. Ya, di sini kita nggak pakai gula pasir. Kemudian kita masukkan pisang yang sudah dicincang. Nah, adonannya sudah jadi. Sekarang kita panaskan dulu
pancinya. Di sini saya pakai 9 inci skillet ya. Kita panaskan dulu sebentar. Setelah pancinya panas, kita oles dulu sedikit pakai minyak kelapa yang tadi ya. Sedikit aja. Nah, kita masukkan adonannya. Kemudian kita kasih topping pisang tadi yang sudah kita sisihkan. Kemudian granola juga ya sebagai topping, kita sebar. Kita tutup dan kecilkan apinya. Nah, kita tunggu 30-40 menit, nanti dia matang. Yang paling penting dari proses memasak adalah alat masaknya. Karena alat masak itu yang mengubah makanan kita dari mentah jadi matang sebelum masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi kalau alat masak kita sudah terjamin aman, bersih, tentu masakan kita juga sehat. Apalagi Salad Master sudah terbukti mampu menjaga nutrisi hingga 93% loh dengan teknologi Vapo Valve-nya yang nggak dimiliki oleh alat masak yang lain. Nah, selain itu tentu materialnya yaitu stainless steel 316 titanium. Bahan yang sama dipakai di pabrik farmasi untuk jantung dan juga implan. Nah, jika sudah dirasa cukup empuk, kita masukkan asam jawanya ya. Masukkan aja semuanya. Kita tutup sebentar, kemudian masak lagi 1 menit, setelah itu kita matikan apinya, selesai. Nah, makanannya sudah jadi. Ini ada pindang tulang, favorit saya dan juga keluarga di rumah. Kemudian ada banana cake, yang pastinya sehat ya. Superfood semuanya dimasak suhu rendah, jadi nutrisinya nggak rusak. Sekian sharing dari saya tentang alat masak Salad Master. Alat masak Salad Master telah mengubah hidup saya dan keluarga. Mudah-mudahan teman-teman semua terinspirasi dan informasi yang sampaikan hari ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.